Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang pembahasan PHP, tentang materi super global dan juga materi PHP form. Kita masuk pertama pada PHP super global. Nah, PHP super global adalah variabel built-in yang selalu dapat diakses di semua lingkup. Beberapa variabel yang telah ditentukan dalam PHP adalah super global, yang berarti bahwa mereka selalu dapat diakses terlepas dari ruang lingkup seperti array dan juga function, dan Anda dapat mengaksesnya dari apapun fungsi, kelas, atau file tanpa harus melakukan sesuatu yang istimewa. Nah, itulah Nah, kita masuk pada variabel global. Kita salin saja untuk materinya. Kita langsung masuk pada contohnya. Kita ketik variabel x, kita coba depan, kita klik localhost di sini. Nanti dulu. Nah, dia akan memprint 75. Sebaiknya kita kasih BR saja di sini. Coba save dulu. Sorry. Nah, dia akan muncul 75. Ini sebagian kita spin saja. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, ini tidak bisa karena variabel global itu harus menambahkan sintaksnya, harus seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Nah, bisa juga kita menggunakan kunci seperti ini. Kita langsung paste saja, copy, kita simpan di sini. Kita paste.
copy, kita refreshing, maksudnya dilihat ini. Oke, di line 14 salah karena dia tidak ada ini. Save saya di sini, kita lihat di line 14. Oh, karena nama variabelnya sama, kita ubah dulu jadi sebesar saja. Save. Di line 14 masih salah. Jadi di sini function ini kita ganti di my function. Kita save, kita refresh lagi, masih error. Saja. Kita juga bisa membuat create variable global. Ya, error. Karena memang tidak bisa kita tutup saja. Nah, pasti saja lihat hasilkan 100 dan juga 100, tidak ada bedanya. Dia bisa ini buat variabel baru. Sini kita
kan 30. Kita lanjut di PHP server global. Terjemahkan. Kita salin saja cepat-cepat. Masuk pada PHP server. Nah, di sini kita langsung copy saja untuk servernya supaya lebih cepat. Ini menunjukkan server dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server terhubungan. Yang server global memegang informasi tentang web server termasuk header, jalur, dan lokasi script. Ini adalah dari header, lokasi script, dan juga jalurnya. Kita Ctrl X. Kita lihat, kita refresh saja, dia warning karena kita harus tutup dulu di bagian sini. Nah, di sini kita save, kita coba running. Lengthy. Dan sebenarnya kita selesai dulu. Yes. Nah, ini referrer ini tidak ada karena tidak support. Kita coba refresh dulu. Kita bisa lihat di sini headernya dan juga bodinya dan juga jalurnya seperti apa. Kita langsung pada media seperti kuncinya, dan di sini ada deskripsinya. Kita langsung saja next. Berikutnya kita kasih bahasa Inggris dulu. Nah, menggunakan request kita salin saja. Materi 3. Kita tulis tentang HTML. Ini seharusnya di luar, bukan di dalam sini. Tapi kita tulis saja dulu, tulis body, tulis form, method, post, action, di mana ya? Tugas 3 saya. Tugas
name f9, kita tutup, itu kita tutup formnya. Please body, please dulu supaya dia bisa jalan juga. Ini salah. Aduh. Ini kita kasih ke atas saja supaya bisa kita ngedit. Nah, terakhir itu kita kasih ini, kita tutup saya dulu, kita coba save, lihat masih berjalan. Nah, nama otomatis akan muncul seperti ini, yang dimana saya tadi memanggil ini variabel tugas PHP, tugas 3 PHP, maka munculnya seperti ini. Kita lanjut, ini kita tutup saja, nanti ini kita hapus, berarti ini kita hapus. Kita lanjut ke materi baru. Ketika pengguna mengklik tombol submit, data formulir dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut dari form tag. Kita lihat tadi untuk form tag-nya yang ini, form tag method post action tugas PHP, yang dimana dalam file PHP kita menggunakan request variable untuk mengumpulkan nilai dari bidang info. Yang ini file name, kita bisa saja. Nah, ini untuk versi lebih panjangnya, kita langsung saja tulis body. Kita coba saja run langsung di sini. Kita teruskan nama saya, kirim query, maka akan terkirim nama saya. Kita supaya lebih jelasnya kita copy dulu, kita tutup. Sepertinya kita tutup. Juga ada boxnya begini.
Kita lihat di sini post action PHP. Ini input type submit input type text sudah, name fname, yang dimana name ini dari nama kodenya akan tertampil di sini. Terus if server request method dengan post, kita tulis lagi name html special cars charts, yang dimana kita request fname dari sini tadi. Kita kalau umpamanya empty, namanya itu is empty tadi. Kita coba ke inquiry-nya. Nah, name is empty. Kalau kita tulis namanya, berarti namanya itu akan masuk di sini. HTML special charts ya. So, kalau kita kirim, jadi dia namanya as tadi. Nah, kita lanjut. Kita tutup saja materinya yang ini. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari bukan hasil sih, maksudnya menampilkan file kita tulis tugas saja, tugas 3, kita save. Lihat di sini, kirim ulang. Kita edit ya, bisa Pak. Nah, otomatis akan muncul ini link test get. Kalau kita masuk, otomatis dia akan mengarahkan kita ke link berikutnya, maksudnya ke file selanjutnya. Kita mungkin Ctrl plus T saja supaya lebih cepat. Sini kita tulis PHP. Di sini kita tulis ini. Kita tutup saja. Itu batasan. Sebelumnya kita ke tugas 3, ganti dulu 4. Nah, masuk pada variabel super global yang tadi. Ini ada lagi untuk file super globalnya. Kita ketik lagi. Sudah. Terus ini body PHP. Terus save saja. HTML spesial characters. Tinggal test get di subject web HTML space
get back. Kita tutup. Sini kita kasih, kita tutup body. Lagi HTML. Sudah, kita save dulu. Seharusnya saya copy dulu, dan ini kita hapus saja. Ctrl S, dari sini 104. Sebaiknya kita pindah saja di codingan lain agar tidak terhimpit. Kita bikin file baru untuk HTML, tugas titik PHP supaya gampang. Kita save. Di sini kita tambahkan ini 2 titik. Di line namanya R. Line 2-nya R. Salah merekam ini. S2-nya kita save. Ternyata R, kita tutup saja. Ternyata error. Ini dalam file PHP bisa melakukan template. Ini saya tak lupa menambahkan tes get. Ini kita bisa mengurus tadi PHP w3school.com. Ini fungsinya untuk yang tadi. Sebenarnya cukup simpel saja. Nah, sudah, kita save dulu. Kita masuk pada materi bukunya. Post super global. Baik, kita langsung lanjutkan saja materi kita selanjutnya di PHP Post Super Global. Kita terjemahkan dulu, yang dimana Post Super Global ini berisi berbagai variabel yang diterima melalui metode HTTP Post. Contohnya ini kita langsung coding saja, tulis HTML body form post.
action demo request. Ya, kita terus namanya tipe text name of name, lalu put tipe submit. Oh, harusnya sini lagi dulu. Nah, lalu kita ketik untuk dokumen kita tadi tugas 3. Ini post super mobile app. Nah, ini ada namanya, masukkan nama, kirim ke. Lihat tidak ada karena di sini saya menggunakan demo request. Kalau saya hapus demo request, saya pindahkan ke tugas 4. Maka otomatis kita lihat hapus dulu kita nama, kirim query. Nah, otomatis akan terkirim di tugas PHP 4. Kita lanjut dalam post HP global. Ketika pengguna mengklik meja ini ya, ketika pengguna mengklik tombol submit, data formulir dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action attribute dari form tab. Dalam file PHP kita bisa menggunakan post variabel untuk mengumpulkan dari barang input seperti ini tadi, name, ini kita lanjut menempatkan itu bersama-sama. Dalam contoh di bawah ini kami telah menempatkan bentuk HTML dan kode PHP dalam file secara PHP yang sama. Nah, kita hapus saja mungkin dari sini. Tanya kalau ada Dino. Itu post action PHP
PHP shell. Kita tutup dengan ini, kita tutup dengan begini, lalu kita tambahkan lagi ini nama saja, nama input, ini itu teks, ini sama dengan name. Kita tutup lagi, kita input tipe submit, terus kita tutup. Nah, formnya sudah jadi. Terus di PHP nya, PHP if $server itu bos name. If tulis kalau empty name, echo name is empty, else echo is name. Kita ini baru nah, itu benar. Kita coba run, kita masuk pada bagian ini, terus ini kita propose pokok, kita masukkan teman roughly, maka akan terus roughly. Kalau kita change query name empty, maka dia akan mengirim empty. Kita lanjut pada materi berikutnya di PHP get super global. Kita salin saja supaya kita bisa menangani dan cepat. Super global PHP. Nah, sudah, kita translate dulu. PHP
Get super global yang berisi berbagai variabel yang diterima melalui metode HTTP GET. PHP super global adalah variabel built-in yang selalu dapat diakses di semua ruang lingkup. Ada dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP GET. Yang pertama itu melalui string query di URL dan melalui bentuk HTML dengan metode GET. Ini kita bisa langsung lihat kodenya sini. Tanpa berlama-lama, kita langsung tulis saja. Nah, ini href ini fungsinya ini untuk linknya. Kalau kita langsung kita pencet, dia akan otomatis berpindah ke link lain. Nah, saya di sini ingin langsung ketika link saya dulu ini. Ini fungsinya. Saya akan di post super global. Titik PHP subject PHP and web tes. Kita tes tulisannya, kita tes sini salah. Nah, tutup dengan body. Ini kita tutup dengan HTML. Kita langsung masuk saja. Kita kita ke get, kita tes. Nah, otomatis dia langsung berpindah ke post super global. Kita lanjut ke codingan selanjutnya yang dimana dia ini. Coba kita coba sendiri dulu, dia akan bagaimana hasilnya. Tes ya, tadi bukan ini maksud saya. Di sini maka hasilnya akan sama saja ya. File demo paper provider. Maksud. Oke, saya sudah mengerti. Ini isiannya maksudnya. Nah, ini get dalam formulir HTML. Contohnya di welcome get HTML. Oke, saya get formulir formulir PHP get super global formulir PHP. Kita langsung saya coding. Mana ya? Kita get super global PHP saja. Get super global PHP
terus kita ini method d kasih get, karena file saya sebelumnya itu nama filenya itu get super global, kita kasih tulisan namanya itu, mungkin kita buatkan file baru lagi itu type text name name, nah, itu terus email pesan saja cepat, tapi di sini tulis email, terus di sini tulis info gitu, submit. Form kita kontrol S, kita lihat sini dia seperti apa email saya, kalau kita kirim apakah akan bertahan, kita tes lagi bank, oke sepertinya salah, nanti kita masukkan formulir sini dua tiga set and file must be provided. Get super global nomor 2, kita lihat, kita pelita kita formnya welcome get PHP, dimana kita langsung saja kita kontrol refresh, kita save, dia akan terhubung, refresh dulu super global. Oke, di sini dulu
tetap di laman ini. Saya nama harusnya saya ganti di sini. Ini saya harus ngebut. Kita save. Nah, otomatis dia akan turun juga. Di sini kita tulis lagi fresh nama saya kirim. Nah, welcome nama, your email address is saya. Itu untuk memakai memindahkan jawaban dari HTML file ke lainnya. Kita langsung next slide. Regular expression, sepertinya kita langsung saja masuk di PHP from handling. Translate dulu, kita terjemahkan. Berikut adalah contoh dari topik. Kita tampilkan aslinya dulu. Form handling. List form refresh lagi. Nah, file format masukkan nama, masukkan ini saya, nama saya. Nah, di sini tidak ada karena action ini belum ada. Seharusnya di sini actionnya handling 2 saja. Handling 2. Tambahkan handling atau form saja. Handling 2.php saya saja supaya jangan terlalu banyak. Nah, ini PHP form scanning. Contohnya kita example, kita ketik saja langsung camel body atau form sini form action dengan welcome get PHP same example. Oh, salah, ternyata di sini seharusnya welcome. Welcome PHP echo color post. Ini kita tutup, sini berarti BR.
echo post harusnya besar saja, post email, terus kita untuk mengakhiri kode dengan body, senjatanya body, body, kita Ctrl save, kita lihat nah langsung di sini lagi dulu saya email. Nah, welcome saya, email kamu adalah emailku. Begitu untuk hasilnya di PHP handling, form handling maksudnya. Nah, ini sama saja. Untuk tipenya, saya main sampel, tapi metodenya di sini get. Sini saya get juga. Oh, di sini post. Sini get. Saya mensampel but method is set to get instead post. Di sini get. Kita ganti kalau mau sini tulis atau post. Sini target maksudnya TS. Jadi di sini kita harus tulis get juga. Target. Mungkin kalau kita bisa run bisa kali. Nah, target name ini target sengaja ya. Gampang saja saya baca. Ini untuk handling, penggunaan handling. Kita langsung masuk saja pada next. PHP form validation. Ini contohnya. Tulis lagi PHP baru ya. PHP langsung saja form validation di PHP. Nah, di sini kalau saya tulis nama, saya ada saja website http komen kalender malu. Kalau kita submit maka akan muncul nama saya ada TTPS kalau mail sesuai dengan saya tuliskan tadi. Ini HTML-nya kodenya looks like begini. Radio buttons, the form element. Ini langsung the server purpose verbal can be used by hacker. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Mungkin kita translate saja supaya kita lebih mengetahui kenapa PHP. Yang server PHP self adalah variabel super global yang mengembalikan nama file saat ini dan mengeksekusi naskah. Jadi server PHP self mengirimkan data formulir yang dikirimkan ke halaman itu sendiri. Alih-alih melompat ke halaman yang berbeda, dengan cara ini pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan pada halaman yang sama dengan formulir.
Apa yang dimaksud dengan HTML Special Charge? Nah, fungsinya itu mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Ini berarti akan menggantikan karakter HTML seperti ini dan ini. Ini mencegah penyerang mengeksploitasi kode dan menyuntikkan kode HTML atau JavaScript dalam bentuk. Nah, variabel ini dapat digunakan oleh hacker. Jika PHP self digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting SSS untuk mengeksekusi. Nah, XSS itu sendiri adalah jenis kerentanan keamanan komputer biasanya ditemukan dalam aplikasi web. XSS ini memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan sisi klien script ke halaman web dilihat oleh pengguna lain. Ya, singkat kita mengikuti bentuk melakukan tes konten. Bisa kita baca di halaman ini juga. Ini bagaimana cara menghindarinya. Server PHP self eksploitasi dapat dihindari dengan menggunakan HTML Special Charge itu sendiri, supaya kode formulernya itu tidak bisa diserang oleh XSS. Nah, ini contohnya, kita langsung saja masuk pada contohnya supaya lebih jelasnya lagi. Name, email, $email, $ender. Komen, website, tutup, if, plus, server. Body. Kita salin saja langsung. Jelas ya. Oke, kita ke validation. Nah, otomatis akan begini. Masih terhampir sih. Ini seharusnya saya kasih BR, 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 BR. Kita lihat. Nah, maka otomatis dia akan terhubung. Dia akan mencari gitu, membuat baris baru. Contoh, Ctrl paste. Kita lihat lagi. Nah, memang seharusnya di sini saya kasih BR. BR ini harus 2. Nah, kode HTML familiar transfer.
Kita langsung masukkan form. Lihat dulu apakah sudah sesuai. Seharusnya di sini sih. Di body itu baru form. Kita hapus dulu, kita taruh sini. Kita coba ya, sampai berhasil. Kita save. Kita lihat sini apakah error. Tidak ada, tidak ada. Terus render. Kalau nah, lanjut, ternyata things gitu. Langsung saya kita masuk pada PHP. Kita lihat bebas versi. Aduh, salah. Coba apakah sudah bisa. Aku benar, tapi tombol submit ini belum ada. Itu kita input submit plus kita makin query ya, dia akan terkira nanti kali. Saja masuk di recorder files. Kita bisa lihat sini, kita masuk di display the error message. Query. Jadi ini adalah komen sebetulnya sih. Mungkin kita coba run saja. Nah, mungkin kita saja.
keluar dulu, kita refresh. Ini required, terus nama, email aku, SAS akses SAS ya, submit, your input. Sini kita tambahkan sini nama lebih jelas, email, website, komen, sini gender, site kita Ctrl S, lihat yang bilang error di 94 apa bisa ulang, akan muncul otomatis komennya begini. Error, ini kode pertamanya, there is square name square. Oh, ini error, ini untuk tipe errornya, ini untuk post name. Save, kita require, kita masuk pada next, di validate email and URL, validasi email dan URL. Ini adalah coding yang harusnya sudah sih. Aduh, sorry salah. Ini tadi validation, kita tambahkan from validate PHP, itu validasi. Bisa lihat di sini, kita langsung saja pada codingannya. Mungkin kita run dulu supaya kita paham. Nah, jadi di tipe gender ini dia akan memvalidasi lagi. Maksudnya kalau seumpama kita tidak masukkan nama di sini, maka dia akan tidak bisa tersubmit. Begitu ya dengan ini. Coba kita langsung bisa aja kita paste, kita copy, terus sini tambahkan ini. Kita tes, the next. Aduh, sorry, ini previous dulu.
masukkan, coba kita masukkan komen aku, kita submit. Nah, name is required, invalid URL. Jadi URL-nya sih kita harus kasih masuk dengan URL langsung. Coba kita URL ini kita bisa mail kawa. Nah, ini bisa kosong saja email, kita submit. Nah, terus ambil gitu ya. Gmail. Ya, sudah divalidate. Kita masuk pada form complete. Complete form sample. Form complete. Ini versi complete. Save saja. Complete ya. Nah, ini adalah ya hasil dot email emak. Nah, kita langsung saja komen dada final, submit. Nah, maka dia akan terputus email adalah aku. Ini untuk versi komplit dari form, dimana kita bisa lihat jika if servernya itu request method close. Close ini maksudnya setelah kita memasukkan factor input ini, if empty, jika folder ini kosong, namanya ini kosong, maka otomatis dia name is required. Tertulis ini sama seperti email, website, komen, dan juga gender. Ini terus kita edit lagi functionnya untuk memasukkan seluruh data-datanya. Stripe slash, yang dimana dia akan mengubah dari steps gimana ya, strip cellsnya ini akan dihilangkan begitu, seperti HTML special charge ini agar dia tidak terdeteksi oleh hacker. Itu dengan ini gender and kalau kita next, kita masuk pada materi selanjutnya, PHP Dev and Method. Nah, sekian dari saya. Kita bisa beri kesimpulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja dari PHP
pada super global dan juga menggunakan PHP pada form. Gitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.